pagi juga buat adik-adik yang ada di rumah. Iya, hari ini kita bersyukur loh saya. Iya. Kita bisa beribadah kembali di sekolah minggu walaupun masih Secara online loh saya. Iya. Nah adik-adik, mari siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita karena Tuhan itu begitu baik ya, dari pagi sampai sore memelihara kita dan menjaga kita. Nah, dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Sudah baik buat kami. Kalau kami pada pagi hari ini bisa mengikuti sekolah minggu meskipun secara online, kami bersyukur karena itu menunjukkan bahwa Tuhan masih baik buat kami Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, kami percaya bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu, pujian-pujian kami yang kami naikkan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Lose sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu kan sudah memelihara kita loh saya. Tuhan itu begitu baik, maka kita harus menjadi anak yang iya. Tapi kenapa sih kita harus taat Lose? Karena taat itu indah. Oke, adik-adik. Seperti pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini, taat itu indah. Dengan gerakannya ya, adik-adik. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua
nyanyi. Itu namanya Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Ajaib, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Ajaib, cintaku semakin mendalam. Dadah teman. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, langsung ajak kita untuk berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Kau masih menyertai setiap kami ya Bapa. Dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat menjalankan sekolah minggu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, tolong jaga kami, berikan kami fokus yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Sebelum langsung ajak kita untuk sama-sama berdiskusi tentang satu tokoh Alkitab ini, langsung itu mau tanya, setiap kita itu pasti pernah berbuat janji kan? Adik-adik juga pasti pernah buat janji, entah itu janjinya sama teman, entah itu janjinya sama orang tua, entah itu janjinya sama lause ketika di gereja, ataupun sama siapapun. Kita pasti pernah buat janji, dan tentu ketika kita pernah buat janji, kita juga pasti pernah nggak nepatin janji itu, ya kan? Entah alasannya kita bisa lupa, entah alasannya karena kita memang nggak mau tepatin, entah alasannya karena kita marah sama orang yang kita janjiin, atau kita berjanji karena kita ternyata nggak sanggup untuk menepati janji tersebut gitu. Kita pasti pernah melakukan janji seperti itu ya. Tapi tidak berarti ketika kita melakukan janji kita pasti nggak bisa tepati. Tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat kita itu nggak bisa nepatin janji, ya kan adik. Otomatis jadi kita sorry aku nggak bisa tepatin, atau kita pura-pura tidak tahu, atau pura-pura tidak ingat, atau pura-pura tidak pernah buat janji tersebut. Nah sebenarnya dari kisah yang sebentar lagi Lausa mau ceritakan itu ada kaitannya dengan hal ini gitu loh. Jadi ada seorang murid yang pasti adik-adik kenal siapa murid ini, yaitu Petrus. Adik-adik pasti tahu siapa dia. Nah sekarang Lausa mau ceritakan sedikit apa sih yang dilakukan Petrus yang membuatnya kayak wah, yaitu seperti yang tadi yang Lausa bilang, dia melakukan janji tapi dia nggak bisa tepatin janjinya. Nah, saya akan bacakan salah satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 30 sampai ayat 35. Saya yang baca ini. Judul perikopnya itu adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Pada malam ini ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pada malam itu sebelum Tuhan Yesus bersama Petrus dan bersama dengan murid-murid yang lain pergi ke Taman Getsemani, di malam itu juga Tuhan Yesus itu membasuh kaki para muridnya. Jadi ketika Tuhan Yesus basuh kaki para muridnya, Tuhan Yesus juga sudah kasih tahu kepada murid-muridnya kalau
nanti itu aku akan ditangkap, aku akan mati gitu. Tapi jawaban dari Petrus ketika tahu Tuhan Yesus kasih tahu dia kayak gitu, dia bilang, "Kak, aku pasti nanti membela engkau. Aku paling akan berada barisan paling depan untuk membela engkau. Dengan nyawaku pun aku berani." Petrus dengan tegasnya, dengan beraninya dia ngomong kayak gitu. Dia janji, kalau dia setidaknya itu seperti kayak dia janji ke Tuhan kalau apapun yang terjadi nanti ke depannya, aku akan di depan untuk menjadi tameng gitu loh. Dia berani untuk ngomong kayak gitu. Tapi ketika di Taman Getsemani, kejadian ketika para tentara datang dan ketika Tuhan Yesus berkata, dan ketika para tentara ngomong kalau siapa yang namanya Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab gitu kan ya, "Akulah dia." Petrus ada di situ. Dia disuruh jaga oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, mereka disuruh jaga itu malah ngantuk. Padahal disuruh jaga ya mungkin memang doanya agak panjang kali ya, atau agak lama. Tapi Tuhan Yesus udah bilang, tolong jaga gitu loh, tolong jaga. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur. Dan mereka bilang mereka jaga itu kayak mereka sudah janji mereka akan jaga. Dia sudah ngomong kalau dia akan jaga Tuhan Yesus. Tapi nyatanya malah dia tertidur. Ketika para tentara datang untuk menangkap Tuhan Yesus, Petrus dengan mungkin dia kaget juga ya ketika bangun terus banyak orang untuk menangkap Tuhan Yesus, dan dia juga marah, kenapa guruku ditangkap padahal guruku tidak punya salah apa-apa. Dia otomatis langsung bangun, berdiri, mengambil pedang dari bukan pedang sih, pedang kecil belati gitu ya, pedang kecil gitu, mengambil pedang kecil yang ada di pinggang dari salah satu tentara Romawi dan langsung memotong telinga salah satu tentara Romawi. Otomatis gitu loh, dia berani ngambil dia langsung motong telinganya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau hal itu. Tuhan Yesus tidak ingin hal itu karena dia tahu ketika ia ditangkap, Tuhan Yesus ya, ketika dia ditangkap, dia itu menepati nubuatan, dan itulah janji dia gitu loh, untuk mati di kayu salib nantinya. Oleh sebab itu ketika telinga salah satu tentara itu putus, Tuhan Yesus itu nyembuhin telinganya itu, dan akhirnya dia sembuh. Pada saat itu ketika ditangkap, para murid otomatis langsung pecah. Betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka tercerai-berai. Mereka kabur, lari ketakutan. Dan pada saat Tuhan Yesus di rumah Kayafas, salah satu orang Yahudi yang menghakimi Tuhan Yesus, ada seorang pembantu ya, anggaplah perempuan, ada seorang perempuan itu pembantu. Jadi kayak gini, seperti Lao Tse tuh lihat, ini kayaknya pernah jalan sama Yesus ini kayaknya muridnya ini. Perempuan itu pun gak yakin kalau itu Petrus itu adalah betul-betul muridnya Tuhan Yesus. Perempuan itu gak yakin. Tapi ketika Petrus ditanya seperti itu sama perempuan, kayaknya kamu muridnya Yesus ya. Padahal kan muridnya Tuhan Yesus itu maksudnya memang yang paling dekat itu 12, tapi kan di belakang itu kan banyak, jadi orang mungkin bisa salah lihat, bisa apa ya. Itu cuman kayak, kayaknya kan. Dia langsung menyangka, dia langsung ketakutan, bukan kok, kamu salah lihat mungkin. Dia langsung pergi. Itu penyangkalan pertama dari Petrus. Lalu yang kedua, ketika ada satu kerumunan lagi gitu kan, ada yang sebut lagi seperti itu, kamu kayaknya mirip yang sering sama Yesus ya. Dia ketakutan lagi, dia sangat ketakutan, dan akhirnya dia menyangkal lagi. Lalu dia pergi. Dan betul sebelum ayam berkokok, ketika dia bertemu kerumunan orang dan dia ditanya, dia menyangkal lagi. Nah, ketika penyangkalannya yang ketiga, Petrus mendengar ayam berkokok, dia langsung takut, dia langsung bertobat, dia langsung ingat apa kata Tuhan Yesus bahwa sebelum
ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Sebelum ayam berkokok, maksudnya Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Karena kejadian ini, Petrus sangat bertobat, sangat takut dan meminta ampun kepada Tuhan akan apa yang dia lakukan. Akhirnya pada suatu masa, sesudah kebangkitan Yesus, Petrus pergi mencarinya di kuburnya, dan betul kubur Tuhan Yesus itu kosong. Dan akhirnya Petrus itu pergi, karena ada momen di mana Petrus itu kembali menjadi seorang nelayan, karena dia pertama merasa bersalah karena dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus, sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menemui dia, menceritakannya bahwa kau akan mengembalakan domba-dombaku, karena setiap murid yang ditinggalkan akan mengembalakan domba. Salah satunya adalah Petrus. Ketika Petrus diberikan kesempatan kembali kepada Tuhan, karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menembus dosa-dosa Petrus, dan Petrus melihat akan hal itu, akhirnya dia bertobat. Dan Petrus menjadi salah seorang murid yang luar biasa, yang mempertobatkan banyak orang. Seorang nelayan yang mungkin gak pintar di hadapan orang banyak pada saat itu. Makanya kenapa dan nelayan yang mungkin mempunyai keberanian yang tidak banyak. Sebab itu ketika dia berjanji akan hal itu sesumbar, dia ngomong sembarangan gitu kan. Dia takut. Tapi karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan dia kesempatan dan Tuhan Yesus mengampuni dia, bahkan Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib bagi dia, akhirnya dia bertobat dan menjadi murid yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dari kisah ini, Lause itu mau memberitahu kepada adik-adik bahwa setiap kita itu kita itu sering berjanji sama Tuhan akan suatu hal, tapi kita nggak bisa tepati. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu udah mati di kayu salib untuk setiap kita. Dia mengampuni kita, dia memberikan kita kesempatan. Tapi bukan berarti ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan, kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita berjanji dan kita bisa tepati, kita tahu karena Tuhan Yesus mengampuni, oke, aku janji lagi. Enggak seperti itu. Tapi ketika kita berjanji dan kita tahu Tuhan Yesus mengampuni kita, otomatis kita punya rasa bertanggung jawab akan apa yang kita telah katakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita dan telah memberikan kita pengampunannya melalui kematiannya di kayu salib. Dan di sini Lause juga belajar, dan Lause mau juga adik-adik belajar bahwa pertobatan akan membawakan hasil yang baik. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Dan melalui kisah Petrus mengajarkan sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, tetapi dia tahu bahwa Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan telah mengampuni dia, sehingga dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum selesai, Lause mau ajak kita untuk menghafal satu ayat firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Lause akan bacakannya, nanti adik-adik bisa cari dan adik-adik bisa hafal di rumah masing-masing ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sedemikian jauh tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar, telah kita renungkan menjadi pembelajaran bagi adik-adik dan juga bagi Lause ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita bersyukur ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Iya betul, Lause. Makanya tiba saatnya kita untuk
menaikkan ucapan syukur kita dengan memberikan Persembahan. Lewat apa maksud? Lewat rekening yang ada di bawah atau lewat QRIS. QRIS. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan pujian Berilah yang Baik. Terima kasih untuk berkatnya. Berkati untuk persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Ibadah kami dari awal sampai selesai. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, biar Tuhan sendiri akan menolong, memberkati, memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang akan memimpin menyertai kami. Ketika kami di rumah, ketika kami melakukan aktivitas, bahkan ketika kami sekolah walaupun via online. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Berkati juga mama papa kami dalam segala usaha dan pekerjaan. Tuhanlah yang akan memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan memberkati dan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah pada hari ini. Tetap semangat ya walaupun masih via online ya. Sekali lagi kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa beribadah secara offline di gereja. Betul tidak? Betul sekali. Ya. Nah hari ini juga kita bersyukur ya. Wah, kita berterima kasih buat siapa? Lause Excel. Nah, Lause Excel akan kembali untuk kuliah adik-adik ya, dan dia akan praktek di tempat yang baru. Kita berdoa biar Tuhan menolong ya. Lause, terima kasih untuk pelayanannya selama di sekolah minggu. Nah, sebagai ucapan terima kasih, kita akan memberikan kenang-kenangan buat Lause Excel. Lause Sally bisa membantu menyerahkan kenang-kenangannya. Oke, terima kasih Lause Sally. Nah, hari ini juga Lause tetap ingatkan untuk proyek ketaatan ya, dan family altar yang terus menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ini mohon penting nih ya, kita
kita akan seperti minggu lalu yang Lose Jenny katakan, kita akan mengadakan seal ya. Wah, sealnya seru loh adik-adik. Makanya kalau sudah ada link yang dikirim ke grup masing-masing untuk mendaftar, segera daftar ya adik-adik, karena pesertanya terbatas. Wah adik-adik ya. Oke, oleh karena itu ya, semangat, kita akan mengisi liburan kita dengan bersama-sama untuk diisi oleh firman Tuhan. Nah, itu saja pengumuman Lose hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Lose Excel untuk pelayanannya hari ini dan pelayanan-pelayanan yang sebelumnya. Tuhan memberkati di tempat pelayanan yang baru Lose ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.